Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamul mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamin. Wa qad qala ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qad qala wa ta'ala aidzan, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salam ya hatta matla'il fajr. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kita semuanya memiliki bagian masing-masing atau memiliki komponen yang ada di dalam tubuh kita, termasuk akal, jasad, hati, roh, dan sir. Semuanya itu adalah fadl Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, fadl Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada setiap hambanya itu berbeda-beda dengan hamba yang satu dan yang lainnya. Begitu pula fadl atau karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikasihkan kepada nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bisa dikenali, bisa dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Seperti Nabi Ibrahim bisa dikenali atau bisa disebut dengan Khalilullah. Nabi Musa bisa dikenali dengan Kalimullah. Nabi Isa bisa dikenali dengan Ruhullah. Sedangkan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa dikenali dengan Habibullah. Itu merupakan fadl Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sesuai dengan perkataan Imam Ahmad Ibnu Athaillah Sakandari yang berkatakan, mastuti'a fi ghaibis sarair dara fi dawahid fi syahadid dawahir. Yang artinya apapun yang terekam, yang tersimpan di dalam kegaiban sir, rahasia hati, akan nampak jelas pada wujud yang nyata di permukaan. Maksudnya gimana? Maksudnya ketika hati kita diterangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh nur ilahi, nur dzikir, nur qalbu, nur makrifat dan nur iman, maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala akan bisa hidup di dunia ini dengan lapang dada, dengan tenang, dengan hati yang merasa penuh sukacita atas fadl-fadl Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu berupa kenikmatan maupun kesusahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sesuai dengan perkataannya Sayyidina Umar Ibnu Khattab radhiyallahu an, yaitu man asha sariratuhu aslahu alaniyatuh. Barang siapa yang memperbaiki sisi yang tersembunyi di dalam hati, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan memperbaiki yang nampak dalam permukaan, yang nampak di kasat mata panca indera kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hal ini sesuai dengan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang dinamakan hati, inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat jasadu kulluh ala wahil qalbu. Di dalam tubuh kita terdapat sebuah hati. Ketika hati ini baik, maka baiklah keseluruhannya. Dan ketika hati ini buruk, maka buruklah keseluruhan yang ada di tubuh kita. Maka hendaknya kita memperbaiki hati ini yang tersimpan di dalam tubuh kita, yang tidak bisa kita lihat oleh
kasat mata kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bulan ini bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Maka darilah itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan tambahan berkah, tambahan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga pada bulan ini kita bisa benar-benar hati yang ada di dalam tubuh kita baik, sehingga memperbaiki yang nampak oleh panca mata, panca indera kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang saya sahabat haturkan atau bicara di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaatnya, mendapatkan berkahnya, mendapatkan ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Semoga kita berjumpa lagi dengan bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Akhirul kalam, wallahu taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.